Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah mempelajari tentang saja'ah. Bagaimana kita bisa menerapkan saja'ah, berani mengungkapkan kebenaran dimanapun kita berada sesuai dengan sabda Rasulullah, qulil haqqa walau kana murra. Kemudian yang selanjutnya materi kita adalah tentang fikih. Ini tentang muamalah. Materi ini yang perlu kita fahami pengertian muamalah, asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam. Kemudian yang ketiga, penerapan transaksi ekonomi dalam Islam. Yang keempat atau D, kerjasama ekonomi dalam Islam. Yang pertama yang perlu kita fahami adalah pengertian. Pengertiannya adalah muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik seseorang itu pribadi maupun bentuk badan hukum seperti perseorangan, firma, yayasan, dan negara. Contohnya jual beli, sewa menyewa, perserikatan di bidang pertanian maupun perdagangan, serta perbankan dan asuransi yang Islami. B. Asas-asas transaksi dalam Islam. Ada 5 asas-asas transaksi dalam Islam. Yang pertama, pihak-pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dan disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati. Kemudian yang kedua, syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syarat dan adab sopan santun. Kemudian yang ketiga, setiap transaksi dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian yang keempat adalah setiap transaksi dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah adat kebiasaan atau uruf yang tidak menyimpang dari syarak, boleh digunakan untuk menentukan batasan dalam transaksi. Yang C, penerapan transaksi dalam Islam. Yang pertama, jual beli. Pengertian dasar hukum jual beli. Jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Kemudian rukun dan syarat jual beli. Orang yang melakukan akad atau jual beli itu harus berakal balik, berhak menggunakan hartanya, sigat atau ucapan ijab dan kabul. Barang yang diperjualbelikan syaratnya barangnya halal, ada manfaatnya, barang ada di tempat, kemudian milik si penjual, kemudian zat, bentuk, kadar, dan sifatnya diketahui oleh kedua belah pihak. Kemudian nilai barang yang dijual berupa uang, syaratnya harga jualnya harus jelas jumlahnya. Nilai tukar barang dapat diserahkan pada saat transaksi. Apabila transaksi dengan barter atau al-muqayadah, maka tidak boleh barang tersebut barang yang haram. Kemudian khiyar. Khiyar adalah hak memiliki bagi penjual dan si pembeli untuk meneruskan jual belinya atau membatalkan karena ada sesuatu hal, misalnya cacat pada barang tersebut atau tidak cocok. Kemudian macam-macam jual beli. Jual beli itu ada yang sah, ada yang tidak sah. Yang sah berarti terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang tidak sah tidak terpenuhi rukun syaratnya. Apa contohnya? Jual beli sesuatu yang termasuk najis, bangkai atau daging babi. Jual beli air mani hewan ternak. Kemudian jual beli hewan yang masih dalam kandungan, itu juga dilarang. Jual beli yang mengandung kecurangan dan penipuan, itu juga dilarang. Kemudian jual beli yang sah tapi dia fasik, ini juga terlarang. Apa contohnya? Merugikan si penjual atau pembeli atau orang yang ikut berserikat dalam hal jual beli itu. Kemudian mempersulit peredaran barang, merugikan kepentingan umum. Kemudian jual beli naisi, yaitu menawarkan barang dengan maksud untuk mempengaruhi orang lain agar membeli barang tersebut, padahal sebenarnya dia berserikat. Terjadi penipuan, sudah dekat dengan penipuan hal ini. Kemudian yang kelima adalah monopoli, itu menimpun barang, itu juga dilarang. Kemudian yang kedua, penerapan transaksi ekonomi dalam Islam itu adalah simpan pinjam. Rukun dan syarat utang piutang dan simpan pinjam menurut hukum Islam
Yang berpiutang dan yang berhutang syaratnya sudah balik dan berakal sehat. Yang berpiutang tidak meminta pembayaran melebihi pokok piutang, karena itu nanti akan jatuh riba. Peminjam tidak boleh menunda-nunda pembayaran utangnya. Kalau sudah kita mendapatkan uang, maka kita kembalikan dengan baik. Kemudian, barang atau uang yang diutangkan atau dipinjamkan adalah milik sah dari yang meminjamkan. Kemudian, ijarah. Ijarah adalah upah, sewa, jasa atau imbalan. Mazhab Syafi'i mendefinisikan ijarah sebagai transaksi dengan imbalan tertentu. Ini dasar hukumnya. Nanti lihat dalam Quran surat Az-Zuhruf ayat 32. Kemudian surat Tolhah ayat 6. Kemudian Quran surat Al-Qasas ayat 26 sebagai dalil dari dasar hukum ijarah. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun ijarah. Orang yang berakad, sewa atau imbalan, manfaat, sigat atau ijab dan qabul. Kemudian rukun dan syarat ijarah. Yang syarat ijarah, kedua orang yang bertransaksi balik dan berakal sehat. Kedua belah pihak bertransaksi dengan kerelaan. Kemudian yang ketiga, kondisi barang yang diketahui bermanfaat bagi penyewa. Objek ijarah bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Objek ijarah merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh syara atau agama. Kemudian syarat ijarah, hak yang disewakan tidak termasuk suatu kewajiban bagi penyewa. Objek ijarah adalah sesuatu yang bisa disewakan. Upah atau sewa adalah transaksi ijarah harus jelas. Kemudian jumhur ulama berpendapat bahwa akad atau transaksi ijarah bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian tanggung jawab orang yang diupah. Ijarah yang merupakan pekerjaan, apabila orang di pekerjaan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ulama fikih sepakat apabila objek yang dikerjakan rusak di tangan pekerja bukan karena kelalaian atau unsur kesengajaan, maka dia tidak bisa diganti rugi. Kemudian syirkah. Syirkah itu persekutuan antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bekerja sama dalam suatu usaha atau keuntungan tertentu atau bagi hasil. Ini dibolehkan juga di dalam agama kita. Tetapi syaratnya harus sabar, tawakal, jujur, dan saling percaya. Kemudian mudharabah atau qirat. Mudharabah yaitu pemberi modal. Ada pemberi modal, ada yang penggarapnya. Kemudian ini juga dibolehkan di dalam agama kita. Itu dalilnya Quran surat Al-Maidah ayat kedua, karena saling tolong menolong. Kemudian rukun mudharabah atau qirat, mu'rid, pemilik modalnya ada, modalnya hendak diketahui jumlahnya jelas, jenis usaha yang tempatnya sebaiknya disepakati bersama, besar keuntungannya hendak disesuaikan dengan kesepakatan di awal akad. Kemudian mu'tarid, hendaknya jujur dalam menggunakan modal atas jasa mu'rid atau pemilik modal. Selanjutnya hikmahnya ini sangat banyak. Salah satunya pengangguran akan berkurang. Kemudian muzara'ah, mukhabarah, musaqah. Muzara'ah ialah perumahan misalnya atau tanah hasil sawah antara pemilik dan penggarap. Benihnya berasal dari pemilik sawah. Jika benihnya dari penggarap, itu disebut dengan mukhabarah. Kemudian rukun dalam muzara'ah, mukhabarah itu jelas kedua belah pihak sudah balik dan berakal sehat, amanah. Kemudian sawah yang digarap betul-betul milik sendiri, dan ada 4 lagi. Kemudian musaqah. Musaqah adalah paruhan hasil kebun antara penggarap dan pemilik lahan. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama ekonomi dalam Islam. Ini juga diperbolehkan di dalam Islam. Salah satunya adalah bank Islam. Kemudian di dalam bank Islam ini sekarang sudah sangat luar biasa sekali, perkembangannya sangat pesat. Terutama di Sumatera Barat sudah adanya Bank Nagari sebagai bank nagari syariah.
Kemudian sistem asuransi dalam Islam juga dibolehkan asalkan sesuai dengan syariat Islam itu sendiri dengan prinsip wa ta'awanu